Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syaiful Ahmad Fajar dengan nomor NIM 2210409011 ingin mengumpulkan tugas membuat video, yaitu tugas UTS yang belum sempat saya kerjakan kemarin. Di sini saya telah membuat video dan PPT yang berjudul Elasticity of Economy. Saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama introduction, yang kedua case study, kemudian conclusion, dan yang terakhir suggestion. Yang pertama, introduction. Definition of elasticity. Dalam ekonomi, elastisitas berkaitan dengan respon perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Beberapa jenis elastisitas yang sering digunakan dalam analisis ekonomi antara lain. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas harga penawaran. Dan yang terakhir, elastisitas pendapatan dan permintaan. Kemudian ada type of elasticity. Ada 5 tipe. Yang pertama, perfect elasticity. Yang kedua, perfectly inelastic. Yang ketiga, elastic. Yang keempat, inelastic. Dan yang kelima, unitary. Kemudian yang kedua, case study. Contoh kasus elastisitas permintaan harga adalah ketika harga beras naik sebesar 10% dan jumlah permintaan beras turun sebesar 15%. Dalam hal ini, elastisitas permintaan harga beras adalah min 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan beras bersifat elastis terhadap perubahan harga, karena perubahan harga yang relatif kecil menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, conclusion. 1. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya dari luar dihilangkan. Yang kedua, dalam fisika, elastisitas berkaitan dengan sifat deformasi dan restorasi benda padat. Dan yang ketiga, dalam ekonomi, elastisitas berkaitan dengan respon perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan pemahaman tentang elastisitas, baik dalam fisika maupun ekonomi, kita dapat menganalisis dan memahami respon perubahan yang terjadi pada benda atau pasar dalam menghadapi perubahan gaya atau harga. Dan yang terakhir, suggestion. Berdasarkan materi di atas, saran yang dapat diberikan adalah untuk memahami konsep elastisitas dengan baik baik dalam fisika maupun ekonomi, sehingga dapat ditempatkan dalam analisis dan pemecahan masalah yang berkaitan. Selain itu, dalam konteks ekonomi, penting untuk memahami elastisitas harga permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas tersebut seperti ketersediaan barang pengganti, keharusan atau pilihan, dan waktu. Dalam kasus kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mengendalikan kenaikan harga dalam bahan pokok agar tidak melampaui batas wajarnya, seperti meningkatkan produksi dan pasokan bahan pokok, mengawasi dan mengendalikan distribusi bahan pokok, memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi bahan pokok yang mahal dan mencari alternatif lain yang lebih murah. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan dari dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astaghfirukum alfa alfi istifaan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.